Cek, yo sobat, ini kita gas lagi dah lab profilnya. Seperti biasa juga kita gas lagi lab profile, dan yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Yang mau support bisa bantu komen juga, like aja. Langsung aja kita gaskan lagi dah lab profilnya, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Leshoggy ternyata dia dapat melakukan sesuatu yang cukup membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka cukup terkejut. Karena memang saat ini Leshoggy dia dapat memegang buku legendaris yang memang dikenal tidak dapat disentuh. Apalagi hal itu dikonfirmasi langsung oleh saintis, dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Tapi di sini untuk Leshoggy sendiri, dia sempat digeplak oleh buku yang telah ia pegang ketika dia mengatakan kalau ternyata hadiah yang dia dapatkan cuma XP doang. Nggak ada hal-hal lain yang membuat Leshoggy dia kecewa, tapi dia malah digeplak. Dan itu jelas membuat Leshoggy dia pun kesal. Tapi ketika Leshoggy ingin kembali membuka buku itu, dan siapa tahu dia bisa mendapatkan XP lebih banyak lagi, di sini buku itu ternyata nggak dapat disentuh oleh Leshoggy lagi, yang membuat Leshoggy dia pun baiklah, aku akan pergi 5 juta poin XP. Baiklah. Baiklah. Dan tidak sopan jika aku pergi begitu saja, dan aku juga tidak sopan jika aku meminta lebih banyak. Baiklah, aku akan segera pergi. Dan begitu aku pergi dari tempat ini dan aku pergi keluar, dan mungkin saja aku tidak mungkin bisa kembali lagi. Jadi ini adalah kesempatan terakhirku, dan aku tahu harusnya kau mengerti maksud dari diriku. Ucap dari Leshoggy. Untuk kunci yang sebelumnya dikatakan itu, kunci itu sebenarnya apa dan kenapa aku harus menyimpan kunci itu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kunci kalau kau tidak memberitahukanku. Ucap dari Leshoggy yang berkata seperti itu karena memang dia tahu kalau buku yang ada bersama dengan dirinya itu memiliki kesadarannya sendiri. Dan ternyata hal itu benar adanya karena memang buku itu merespon apa yang diucapkan oleh Leshoggy yang berpura-pura dia akan segera pergi. Seperti yang diharapkan, buku itu memang memiliki jiwa. Ucap dari Leshoggy di dalam hati, karena memang kini buku itu tiba-tiba jauh kembali terbang kalah Leshoggy, dan buku itu juga kembali terbuka yang membuat Leshoggy dia pun juga cukup ternotis. Bukankah seharusnya kau tidak bisa berkata-kata? Ucap dari Leshoggy. Tapi di sini ternyata buku itu menunjukkan sebuah gambar yang membuat Leshoggy dia pun tahu kalau itu adalah sebuah gambar dari sebuah daun yang disebut sebagai daun Qinghua. Bukankah itu adalah daun Qinghua? Ucap dari Leshoggy. Tapi di sini, di sisi luar, saat ini para murid-murid mereka pun masih menunggu kedatangan dari Leshoggy. Karena benar saja tak lama setelahnya kini Leshoggy dia pun keluar dari dalam perpustakaan itu, dan ketika Leshoggy dia keluar, langsung diserbu oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka semua langsung antusias kepada Leshoggy yang membuat Leshoggy dia pun bingung. Apalagi di sini mereka semua langsung mencecar Leshoggy dengan semua pertanyaan yang ada di kepala mereka. Dia pun mencoba untuk dapat melihat di mana buku itu, yang membuat Leshoggy dia pun bingung. Apa? Buku apa ini? Ucap dari Leshoggy. Tapi orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun yakin kalau Leshoggy pasti membawa buku legendaris milik sekte mereka. Tapi di sini mereka semua pun terdiam, terhenti ketika mereka mendengar kalau saintis berujar, "Berhentilah, buku itu masih ada di dalam sana, tidak ada bersama dengan Leshoggy." Ucap dari saintis. Mendengar apa yang diucapkan oleh saintis membuat murid-murid ini mereka pun sungguh sangat lega. Syukurlah buku legendaris punya kita nggak dibawa oleh dirinya. Ucap dari para murid-murid ini yang ternyata mereka khawatir kalau harta legendaris yang dimiliki oleh sekte mereka diambil alih oleh Leshoggy. Dan untuk Leshoggy, sepertinya saintis dia tahu sesuatu, pikir dari Leshoggy. Dan ternyata di sini untuk saintis sendiri dia juga ingin mengkonfirmasi kalau sebenarnya sebelumnya apakah Leshoggy benar-benar telah menyentuh buku suci itu. Dan hal yang sama pun juga dinantikan oleh para orang-orang yang lainnya pula. Para murid-murid, para tetua mereka pun juga penasaran dengan apa yang akan diberikan jawaban dari Leshoggy. Dan untuk Leshoggy ternyata dia membenarkannya apa yang diucapkan oleh saintis. Dan itu jelas membuat Master Sekte dia pun bertanya, lalu apa selanjutnya? Tanya dari Master Sekte. Selanjutnya nggak ada apa-apa sih. Aku cuma nyentuhnya sekali dan aku tidak bisa menyentuhnya lagi.
Dan kalau kalian tidak percaya, kalian bisa menyuruh seseorang untuk masuk dan melihatnya bersama dengan diriku. Ucap dari Lee Shogi. Tapi di sini untuk saintis dia pun mengatakan hal itu tidak mungkin dapat terjadi karena memang tempat itu hanya dapat dimasuki oleh satu orang secara ganti-gantian. Dan jika dipaksa dua orang yang masuk, tentunya itu akan membuat tempat ini akan runtuh. Ucap dari saintis karena memang sejak 10.000 tahun lalu tempat ini tidak pernah dilakukan seperti itu. Dengar itu tentunya membuat Lee Shogi dia pun juga cukup bingung. Ternyata ada hal yang seperti itu. Dan ini ternyata lebih konyol daripada monumen yang ada di sekte pedang. Ucap dari Lee Shogi di dalam hati. Tapi di sini Lee Shogi dia juga tahu kalau buku itu adalah buku yang sangat luar biasa. Dan jika sekte pedang tidak memiliki monumen maksudnya, itu tentunya akan membuat sekte pedang tertinggal dari Gunung Chunkyu ini. Pikir dari Lee Shogi. Tapi di sini untuk dapat mengkonfirmasi apa yang diucapkan oleh Lee Shogi sebenarnya itu benar apakah tidak. Di sini bocah Zhao dia pun muncul dari balik kumpulan orang-orang itu dan dia juga berujar. Karena saat ini kami tidak bisa memastikan apakah buku suci kami masih ada di dalam sana apakah tidak. Aku punya sebuah saran, bagaimana jika kita mengungkapkan kebenarannya. Dan jika Master Sekte Lu mau mengungkapkan gunakan defense soul miliknya dan mengizinkan kami menyelidikannya, maka semua dapat dibuktikan. Ucap dari bocah ini yang ingin mengintip jiwa dari Lee Shogi. Dan untuk Lee Shogi dia pun tahu kalau bocah tengil ini mencoba untuk dapat mengambil semua keuntungan yang dia miliki. Enak saja dia ingin melakukannya. Apa-apaan ini? Ucap dari Lee Shogi yang tahu kalau metode Divine Soul adalah metode untuk dapat melihat jiwa milik seseorang. Tapi sayangnya hal itu memberikan efek buruk kepada targetnya. Dan itu jelas membuat Xian yang mendengarnya dia pun tidak terima jika Lee Shogi harus melakukan hal seperti itu. Dia tidak terima jika Lee Shogi harus mendapatkan perilaku yang seperti itu. Tapi di sini untuk saintis dan juga Master Sekte, mereka pun sebenarnya juga penasaran apakah Lee Shogi memang mengambil buku itu ataupun tidak. Tapi mereka juga tidak mungkin dapat meminta Lee Shogi untuk mengatakannya. Jadi sempat membuat saintis dan juga Master Sekte mereka terdiam, yang membuat Lee Shogi dia pun tahu ini semua tergantung kepada mereka berdua. Ucap dari Lee Shogi di dalam hati. Tapi di sini ternyata saintis dia memiliki pikirannya sendiri, di mana dia berujar tidak perlu. Master Sekte Lu dia telah mengatakan yang sebenarnya, dia hanya menyentuhnya saja. Ucap dari saintis. Dan untuk Master Sekte yang mendengar usulan dari bocah tengil ini membuatnya pun sedikit kesal karena tidak disetujui oleh saintis. Jangan pernah kau mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal lagi di masa depan. Ucap dari Master Sekte yang kesal kepada bocah Zhao itu. Tapi di sini untuk para tetua yang lainnya mereka juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana kepada Lee Shogi. Karena memang di dalam sejarah mereka sejak 10.000 tahun lalu tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh buku itu. Dan kenapa kali ini Lee Shogi dapat melakukannya. Dan itu jelas membuat mereka semua yang ada di tempat ini mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk Lee Shogi sendiri karena memang belum ada seorang pun yang dapat menyentuh buku itu dan aku menyentuhnya, tentu saja membuat mereka semua penasaran. Dan ini adalah situasi yang bisa dikatakan sejarah sedang ditulis ulang. Ucap dari Lee Shogi. Tapi maafkan aku ini berbeda dari kalian semua. Jadi ya sulit juga untuk dapat dijelaskan. Ucap dari Lee Shogi. Tapi di sini untuk saintis untuk dapat menghentikan mereka semua bertanya-tanya membuatnya berujar. Sudah. Kalian tidak perlu bertanya-tanya karena sejatinya aku telah mengetahui jawabannya dan tidak perlu berdebat lagi. Ucap dari saintis. Dan karena memang saintis telah mengatakan seperti itu, di sini Master Sekte dia mengatakan semua sudah bubar. Karena saintis telah mengatakan kalau dia memiliki jawabannya, kini tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan ini lagi. Dan sekarang sudah bubarlah. Ucap dari Master Sekte. Tapi di sini sebelum mereka bubar, mereka pun juga kesal karena memang saat ini hasil dari permainan yang sebelumnya telah mereka lakukan belum ketemu jawabannya. Pemenangnya belum ditentukan nih. Ucap dari orang-orang itu yang membuat Lee Shogi yang mendengarnya dia pun bingung. Permainan apa? Ucap dari Lee Shogi. Dan di sini Nona Xian dia pun mengatakan kalau semua orang yang ada di tempat ini mereka sempat bermain menaruh uang mereka kepada Lee Shogi untuk melihat berapa banyak Lee Shogi akan melakukan sebuah penerobosan. Benarkah Master Sekte? Apakah dia juga bermain? Ucap dari Lee Shogi. Dan hal itu pun dibenarkan pula oleh Master Sekte. Aku hanya bermain tentang atributmu. Ucap dari Master Sekte. Baiklah.
Dan untuk Shogi dia juga bertanya kepada Nona Xian apakah dia juga ikut bermain. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Nona Xian. Dia mengatakan kalau dia bermain, kalau Shogi akan melakukan sebuah penerobosan sebanyak 3 kali. Dan aku hanya bermain untuk menambahkan suasana saja, ujar dari Nona Xian. Namun di sini tetua Shi dia pun mengatakan kalau saat ini sepertinya Shogi tidak melakukan sebuah penerobosan apapun, yang artinya tidak ada seorang pun yang memenangkan pertandingan ini, permainan ini, ujar dari tetua Shi. Tapi untuk Shogi, tunggu dulu, permainan masih berlangsung, ujar dari Shogi, dan pemenangnya adalah kau, kekasihku, ujar dari Shogi sembari menyentuh lengan dari Nona Xian menggandengnya. Karena memang dalam sekejap Shogi dia pun dapat melakukan sebuah penerobosan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nona Xian sebelumnya, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana bisa Shogi melakukannya, menaikkan levelnya dengan sesuka hatinya, dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua, termasuk saintis. Apa? Dia dalam sekejap dapat melakukan apapun yang dia mau, pikir dari saintis. Dan untuk Shogi, semuanya permainan telah berakhir dan pemenangnya adalah kekasihku. Jadi seperti yang kita tahu, harusnya kalian setuju kalau kalian semua sudah kalah, ucap dari Shogi yang membuat kini Nona Xian dia panen besar. Sekarang bagaimana? Apakah kau telah bahagia? Ucap dari Shogi. Dan untuk Nona Xian tentunya dia pun senang, apalagi dia punya banyak duit. Wah tuh. Dan apa yang dilakukan oleh Shogi tentunya mengejutkan juga bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka semua sungguh sangat senang melihat Shogi yang memang luar biasa. Tapi karena memang sudah ada tidak lagi yang perlu dilakukan di tempat ini, mereka semua mulai bubar satu persatu. Tapi tidak dengan bocah Zhao. Ia terlihat masih memiliki dendam kepada Shogi, walaupun dia juga bersama dengan rombongan meninggalkan tempat ini. Dan setelahnya, karena memang udah nggak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat ini, di sini Nona Xian dia pun mengatakan kepada saintis kalau mereka izin pamit undur diri dulu. Tapi ketika Xian dia akan pergi, di sini saintis dia pun mengatakan, tunggu dulu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada Master Sekte lu, ujar dari saintis. Ya baiklah, aku juga ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, ujar dari Shogi pula. Di sini Shogi dia pun bertanya, saintis, apakah Anda mau menceritakan kepada diriku tentang buku suci legendaris itu, dan berasal dari manakah buku suci itu? Tanya dari Shogi. Mendengar Shogi yang bertanya dari mana asal usul dari buku itu, tentunya mengejutkan bagi Nona Xian, karena sejatinya bagi dirinya saja dia enggak tahu kalau itu dapat dari mana, karena memang buku legendaris itu adalah rahasia dari sekte ini. Tapi ternyata untuk saintis dia pun lempeng aja menjawab pertanyaan dari Shogi. Ya, buku itu didapatkan di salah satu reruntuhan Tian Yin Dao, ujar dari saintis. Apa? Tian Yin Dao? Bukankah itu adalah sekte khusus yang ada di zaman kuno, ujar dari Shogi. Dan dia tidak menyangka kalau ternyata buku itu berasal dari reruntuhan kuno itu. Pasti bunga teratai itu harusnya ada di tempat itu juga. Dan untuk kunci itu, apa-apaan ini? Apakah itu berasal dari zaman kuno, dari zaman Kaisar Qing? Apakah artinya itu ditinggalkan oleh Kaisar Qing? Ujar dari Shogi yang mulai bertanya-tanya tentang apa maksud dari ini semua. Buku itu, kunci itu apa, dan apakah itu semua ditinggalkan sejak dari zaman kuno, membuatnya jadi tambah bingung. Tapi di sini untuk saintis dia pun mengatakan kalau buku suci legendaris itu memang ditemukan di tempat itu, dan tidak heran kalau kau mengetahuinya, karena memang di dunia ini hanya tempat itulah tempat peninggalan dari zaman-zaman kuno ketika dunia masih ada di zaman puncak kultivasi, ujar dari saintis. Dan untuk Shogi setelah dia mendapatkan informasi itu, dia pun tentunya mengucapkan terima kasihnya, dan dia juga bertanya kepada saintis tentang apa yang ingin saintis tanyakan kepada dirinya. Dan untuk saintis, dia sempat terdiam sejenak sebelum dia mengatakan, tidak apa-apa, sekarang kalian boleh kembali dulu, ujar dari saintis yang membuat Shogi dia pun bingung. Apa? Tadi dia katakan dia ingin bertanya sesuatu kepada diriku, tapi sekarang dia mengatakan kalau nggak ada apa-apa, nanti aja. Apa ini? Pikir dari Shogi. Tapi karena memang udah tidak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat ini, di sini Shogi dia pun memutuskan untuk kembali. Namun Shogi dia pun berpikir apakah saintis agak sedikit ragu mengatakan sesuatu karena ada Nona Xian bersama dengan dirinya. Tapi ya sudahlah, biarkanlah. Dan jika waktunya tiba, aku akan bertanya langsung kepada dirinya, ujar dari Shogi. Dan untuk saintis sendiri ternyata dia masih ada di tempat itu, di depan perpustakaan kuno itu, dan dia juga ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Shogi,
Sekali lagi kau telah membantuku membuka mataku lebih lebar lagi tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada di dunia ini. Kau membuatku berpikir kalau kau adalah orang pertama dalam 10.000 tahun yang berhasil menyentuh buku suci itu. Bahkan di lautan tak berujung itu, kau dapat melakukannya dan kuharap kau dapat mencapai rank 7 secepatnya. Ujar dari saintis. Dan kini dia pun memasuki tempat suci itu. Dan di sini ketika saintis dia memasuki tempat itu, dia pun dapat melihat kalau ternyata buku itu memang masih utuh. Namun di sini saintis dia juga bertanya-tanya bagaimana bisa buku yang seperti ini memiliki kekuatan Dao yang sangat-sangat kuat. Yang membuat saintis dia pun bertanya-tanya tentang seberapa kuat reruntuhan ataupun kekaisaran Tianyin Dao sebelumnya itu. Ujar dari saintis. Tapi di sini saintis ketika dia berbicara di hadapan dari buku itu, ternyata buku itu tidak memberikan respon apapun yang membuat saintis dia berujar, "Hei, kenapa kau mengabaikanku?" Lama tidak berjumpa, ujar dari saintis ketika buku itu mulai bercahaya dan ternyata dari dalam buku itu kini muncul sebuah spirit. Seorang spirit ataupun sebentuk spirit yang tiba-tiba saja muncul yang disebut sebagai Chunkyu. Dan ternyata nama Chunkyu itu adalah nama dari spirit ini. Dan itu membuat saintis ketika spirit itu telah muncul membuatnya bertanya, "Jadi kau telah memilihnya?" Tapi kenapa? Tanya dari saintis yang bertanya kepada spirit itu kenapa dia malah memilih Lee Shogi untuk dapat menjadi tuannya. Tapi di sini untuk spirit itu dia pun terdiam, tidak menjawab apapun yang diberikan oleh saintis. Ternyata sama seperti sebelumnya, tidak ada cara untuk dapat berkomunikasi dengan dirinya. Ujar dari saintis. Tapi di sini dia juga mengatakan, sudahlah, tidak apa-apa. Jika kau tidak ingin mengatakan sesuatu, tapi ketahuilah kalau aku sejatinya juga memilih dirinya. Ujar dari saintis. Sedangkan di sisi lainnya, kini Lee Shogi pada akhirnya dia pun tiba di kediaman dari Nona Xian. Dan di sini dia pun langsung melakukan sebuah kultivasi pemulihan diri. Walaupun sejatinya dia nggak membutuhkan kultivasi ini, tapi tetap dia harus melakukannya karena memang saat ini Nona Xian sungguh khawatir dengan kondisinya yang ada saat ini. Sebenarnya aku nggak membutuhkan ini, tapi aku harus terlihat seperti kultivator normal pada umumnya, ujar dari Lee Shogi. Tapi di sini untuk Nona Xian yang melihat kondisi dari Lee Shogi, dia pun tahu kalau sepertinya Lee Shogi tidak nyaman. Itu terlihat dari kulitnya yang mulai memucat, yang membuat Nona Xian dia pun jadi khawatir. Lee Shogi, kulitmu agak sedikit terlihat tidak baik. Apakah kau ingin beristirahat sejenak? Ujar dari Nona Xian. Itu yang membuat Lee Shogi dia berujar, ya, aku baik-baik saja kok, ujar dari Nona Xian. Tapi karena memang Nona Xian mengatakan untuk beristirahat sejenak, di sini Lee Shogi tentunya dia pun mau beristirahat sejenak. Apalagi jika dia beristirahat sejenak tepat di depan di pangkuan dari kekasihnya. Dan itu adalah tempat istirahat yang paling nyaman. Apalagi ketika dia melihat ke atas, ada 2 kepala tuyul. Waduh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya ya besok lagi. Bye. Thank you.